Perkenalkan, nama saya Arpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian takhrij hadis. Kata takhrij berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan al-makhraj artinya tempat keluar. Dan akhrajal hadis wa kharrajahu artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya atau asal-usulnya. Sedangkan secara terminologi, takhrij berarti mengembalikan atau menelusuri kembali ke asalnya. Hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan dengan status hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal sumbernya. B. Kitab-kitab takhrij hadis. Berikut adalah kitab-kitab takhrij yang termasyhur. Di antaranya adalah 1. Nasab ar-Rayah li Ahadits al-Hidayah karya Abdullah bin Yusuf al-Zaila. Kitab ini mentakhrij hadis yang dijadikan oleh Al-Alamah Ali bin Abi Bakar al-Marginani al-Hanafi dalam kitab Al-Hidayah. Yang kedua, takhrij al-hadis al-Mukhtasar al-Kabir karya Muhammad bin Ahmad Abdul al-Hadi al-Maqdisi. Ketiga, takhrij ahadits al-Kasab li Az-Zamakhsyari karya Abdullah bin Yusuf az-Zailai, ia sudah dicetak. Yang keempat, Irwa al-Ghalil fi takhrij al-hadis Manar as-Sabil karya Syekh Nasiruddin al-Albani. Yang kelima, Al-Takhis al-Habir takhrij al-hadis al-Wajiz al-Kabir fil Arafi'i ditulis oleh Hafiz Ibnu Hajar, sudah dicetak. Dalam melakukan takhrij, seseorang memerlukan kitab-kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman, sehingga dapat melakukan kegiatan takhrij secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju. Di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan pedoman dalam mentakhrij hadis adalah 1. Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Muhammad al-Tahan. Yang kedua, Usul al-Tafrij bi Usul al-Takhrij oleh Ahmad ibn Muhammad al-Siddiq al-Gharami. Yang ketiga, Turuq Takhrij Hadis Rasulullah SAW karya Abu Muhammad al-Mahdi ibn Abdul al-Qadir ibn Abdul al-Hadi. Yang keempat, metodologi penelitian hadis Nabi oleh Suyudi Ismail. Yang kelima, Al-Mu'jam al-Mufrasus li al-Fariji al-Hadis an-Nabawi oleh A.J. Bensi. Yang keenam, Miftah Kunuz al-Sunnah oleh pengarang yang sama diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang ketujuh, Mausu'ah Al-Traful Hadis an-Nabawi oleh Zaglul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Rahmadieni. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai metode tahrij hadis. Di dalam melakukan tahrij ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu yang pertama, tahrij berdasarkan awal kata dari isi hadis. Guna melakukannya terlebih dahulu harus diketahui seluruh atau minimal awal dari matan hadis tersebut. Yang kedua, tahrij berdasarkan pada lafal-lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis. Yang ketiga, tahrij menggunakan perawi paling atas. Menelusuri hadis dengan cara ini lebih dahulu harus mengetahui perawi paling atas dari hadis tersebut. Yang keempat, tahrij berdasarkan tema. Penelusuran dilakukan berdasar tema bahasan hadis, apakah hukum, fikih, tafsir, atau yang lain. Yang kelima, tahrij dengan metode berdasar sifat akhir hadis. Cara penelusuran ini dilakukan misal pada hadis mutawatir, qudsi, mursal, dan maudhu.
Selanjutnya, tujuan dan manfaat tahrij hadis. Tahrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengulipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku, sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usulnya maupun kualitasnya. Manfaat tahrij hadis adalah yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. Yang kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatan. Yang keempat, mengetahui status suatu hadis. Yang kelima, meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Yang keenam, mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Yang ketujuh, seseorang yang melakukan tahrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis. Itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.